Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Adinda, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 4 Unit 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dengan mata kuliah Psikologi Sosial, dosen pembimbing Dedi Surya MPSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang hubungan keakraban yang dimana di dalamnya terdapat poin tentang hubungan pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anjuran menikah telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, "Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." Namun, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mereka takut untuk menikah. Karena apa? Karena mereka takut memikul beban yang berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Padahal, Islam telah memperingatkan bahwa dengan menikah, sesungguhnya Allah telah memberikan penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitannya, dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dan fungsi dalam hubungan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia. Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan sungguh-sungguh dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan agama, moral, dan sosial. Tujuan pernikahan dalam Islam. Al-Quran menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan istri-istri bagi para lelaki agar mereka merasa tentram, atau bisa dikatakan dengan sakinah. Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang yang disebut dengan mawaddah dan rahmah di antara mereka. Melestarikan keturunan untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya antara dua jenis kelamin yang memiliki perbedaan dalam cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan, dan lain-lain. Dan yang paling terpenting dalam pernikahan adalah tetap berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang soleh dan juga soleha dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol hawa nafsu seksual. Selanjutnya, pernikahan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi atau perzinaan dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang sangat ditakuti dewasa ini, yaitu penyakit AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit perusak kekebalan tubuh itu.
Bagi mereka yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik fisik, mental, ekonomi, maupun sosial, juga khawatir akan terjerumus ke lembah prostitusi, wajib untuk segera melakukan pernikahan. Nah, pada poin selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa hikmah dalam hubungan pernikahan. Menurut Mustafa Alkin, dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung, baik secara nakliyah maupun akliyah. Yang pertama, dapat memenuhi tuntutan fitrah. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah. Ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Yang kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam pernikahan. Dengan dilaksanakannya hubungan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, menghindari dekadensi moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi, insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo, dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundament-fundament rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental. Dan yang keempat atau poin terakhir, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap penyimpulan, yang dimana anjuran menikah telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Terkadang ada orang yang ragu untuk menikah karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Padahal di dalam Islam telah diperingatkan bahwasanya dengan menikah Allah akan berjanji memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, serta menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Adanya hubungan pernikahan dapat menghindarkan manusia dari praktik prostitusi atau perzinaan, serta terhindarnya dari segala penyakit-penyakit kelamin yang mematikan, salah satunya penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini dapat menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit perusak kekebalan tubuh itu. Hikmah yang dapat kita ambil dalam hubungan pernikahan menurut Mustafa Alkin. Menurutnya ada 4 poin hikmah dari hubungan pernikahan. Pertama, memenuhi tuntutan fitrah. Kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Ketiga, menghindari dekadensi moral. Dan yang keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, di mana saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi untuk mau mendengarkan video pembelajaran yang saya buat ini. Saya mengharapkan kritik dan saran
untuk diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua agar dapat membuat video pembelajaran lebih bagus, lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.